Handphone ibu bunyi, mau saya ambilin? Iya, tolong. Maaf ya Bu, saya ambil. Makasih. Kenapa Bu Melinda gugup banget? Biar saya ambilin ya. Jangan. Gak usah, biar saya aja. Tolong ambilin minum saya. Iya Bu. Kayak ada sesuatu yang aneh dengan Bu Melinda. Berarti laki-laki itu yang mengambil pisau saat aku buang dulu. Sekarang pisau itu ada di tangan dia sebagai bukti. Kalau sampai dia lapor polisi, aku bisa masuk penjara. Aku sudah ceroboh. Sidik jariku pasti tertinggal di pisau itu. Gimana kondisi ibu? Masih lemes Pak De. Terus tadi tuh kayak ketakutan gitu. Takut? Maksudnya gimana? Iya, pas Bu Melinda buka HP, ekspresinya tuh langsung berubah, panik. Kayak ketakutan banget. Kamu pembunuh. Siapa yang kirim ini buat Bu Melinda? Kenapa ada yang manggil dia pembunuh? Kenapa ya Bu Melinda? Ya udahlah ya Pak De, biarin aja. Mungkin aja memang bukan apa-apa. Pasti Ibu Melinda masih ngerasa syok. Untuk sementara waktu, saya akan mengambil alih semua urusan perusahaan ini. Apa yang gue lakuin ini udah bener belum ya? Atau justru keputusan ini malah buat bumerang antara aku, Bu Melinda, dan bahkan Dewa? Kamu jangan mau ngalah lagi sama Dewa. Ini kesempatan kamu. Dewa itu nggak ada. Justru ini saatnya kamu mengukuhkan diri kamu. Bahwa kamu adalah satu-satunya anak almarhum Hendrawan Wiratmaja yang pantas untuk memimpin. Terima. Gue gak akan terima lah. Ibu lo ini cuma cewek murahan, perusak keluarga bokap gue. Mama bener. Selama ini aku dan Mama udah terlalu banyak mengalah. Aku gak boleh ragu lagi. Ini memang yang seharusnya aku lakuin. Hai RV,
Vira, apa kabar? Ya ampun, lama banget. Apa kabar kalian? Sorry ya telat. Tadi macet banget nih jalan. Kemana? Kalian udah pesen makanan belum? Belum sih, baru minum aja. Mana orangnya? Halo cantik-cantik. Boleh kenalan nggak? Ih, enggak, apaan sih? Jangan sombong-sombong gitu dong. Ih, apaan sih? Gue bilang apaan sih? Sana pergi. Galak banget sih. Ih, jangan pegang-pegang gue, pergi nggak? Gue gak denger dia ngomong apa. Gak usah gangguin mereka, lu cabut dari sini. Lu siapa? Gue bukan siapa-siapa. Tapi lu udah gangguin mereka, jadi gue minta sama lu cabut dari sini. Gue gak mau cari masalah sama lu di sini. Cabut. Ini nggak apa-apa kan? Kalian gak apa-apa? Nggak apa-apa. Lain kali kalau misalnya kalian nongkrong bertiga, apalagi perempuan-perempuan doang, hati-hati ya. Makasih ya. Oh my God, siapa sih dia? Ganteng banget. Woi, berhenti lu. Ayo kita ribut di sini. Lepasin ya! Lepasin! Lepasin! Atau gue telepon polisi ya sekarang juga. Lepasin ya! Cabut. Astaga, kamu gak apa-apa. Sini dulu. Aduh, itu bibirnya bentar-bentar. Enggak. Aku nggak apa-apa, beneran nggak apa-apa. Ngelap dulu. Ya ampun. Ya beneran nggak apa-apa. Ya aku beneran nggak apa-apa. Serius. Thank you ya. Yaudah aku cabut, kamu juga hati-hati di jalan pulang ya. Kamu juga hati-hati ya. Udah cakep, baik lagi mau nolongin gue. Kalau dilihat dari penampilannya sih, kayaknya tajir deh. Duh, pas banget deh sama tipe cowok gue. Halo? Selamat pagi, pembunuh Hendrawan. Kamu siapa? Berani-beraninya kamu fitnah saya. Fitnah? Nggak salah bilang fitnah. Udah saya taruh semua fotonya, saya kirim semuanya. Apa perlu saya kirim lagi? Hah? Kalau polisi sampai tahu ini, polisi akan senang sekali.
Bohong. Itu semua bohong. Karena itu adalah kecelakaan. Anda salah paham. Ya, salah paham urusan belakangan lah. Tapi kalau saya cerita ini ke polisi, polisi pasti akan senang banget. Tapi kalau menurut saya sih, polisi lebih senang barang bukti ya. Daripada saya cerita panjang lebar. Kamu dengar ya? Saya tidak bohong. Itu semua murni kecelakaan. Ya, itu motif itu urusan kamu, saya nggak peduli. Tapi intinya, pisau itu jatuh di tangan saya. Dan satu lagi, sidik jari kamu masih ada di pisau itu. Oke. Apa yang Anda mau? Kamu mau uang? Hah? Tinggal sebutkan berapa jumlahnya, saya akan siapkan. Ketemu saya di taman kota, dekat patung burung. Datang. Kalau kamu nggak datang, saya akan laporin ke polisi. Tolong kamu jangan lapor polisi. Jangan lapor polisi, oke? Saya akan datang. Ingat, datang sendiri, jangan bawa siapapun. Bu, saya bawain minum. Ya, makasih Kirana. Saya pergi dulu ya. Bu, muka ibu. Ibu kenapa kok kelihatannya pucat? Ibu sakit ya? Kurang sehat? Biar saya cek ya, Bu. Nggak usah. Saya pergi dulu. Ibu mau kemana? Kondisi ibu kelihatannya lemah. Kirana dengar. Ini bukan urusan kamu. Ya udah minimal saya anterin ibu ke mobil ya. Nggak usah. Kamu di rumah aja jaga rumah. Saya takut Dewa pulang. Kamu bilang sama dia kalau saya pergi sebentar ya. Mama? Mama? Ma? Mama? Ma? Ma? Mama? Hei, Ma? Mama? Ma? 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 Ma sadar, Ma? Ma, kita ke rumah sakit sekarang ya, Ma? Ma? Pak Darius, sudah berapa lama pasien tidak sadarkan diri? Sekitar 10 menit, Dok. 10 menit. Oke, akan saya segera bawa ke ruang tindakan. Nah, suster, saya minta chest X-ray dan full blood work-nya. Sepertinya pasien paru-parunya penuh dengan cairan. Ayo, segera. Pak. Pak Darius tunggu di sini saja. Begitu ada kabar, saya akan kabar secepatnya. Oke, baik, Dok.
Halo sis, Halo nak, lo di mana sekarang? di rumah kenapa? Tadi Mas Darius datang ke sini bawa ibunya. Kenapa? Ibunya Mas Darius sakit? Sakit apa sis? Terus gimana keadaannya? Gue belum tahu banyak sih nak, soalnya masih ditangani sama dokter Fahri. Tapi kayaknya kondisinya cukup parah deh. Gue kasihan banget liat Mas Darius, dia kayak panik gitu. Astagfirullahaladzim. Kalau aku kesana, pasti Bu Melinda marah. Tapi Mas Darius sudah sering banget nolongin aku. Dan aku belum pernah ngebales kebaikan dia. Gue kesana sekarang sis. Ya udah, gue tunggu ya. Ya. Selamat pagi, Bu Melinda. Apa dia orangnya? Tegang amat, santai. Makanya, kalau buang barang bukti itu dilihat dulu siapa di bawahnya. Jangan main buang-buang aja, untung ada saya di situ. Coba orang lain udah di penjara Anda. Saya sudah jelaskan apa yang telah terjadi. Itu semua kecelakaan. Saya nggak bermaksud untuk... Ya. Bukan kata Anda. Polisi belum dengar ceritanya. Tapi polisi butuh barang bukti. Polisi akan senang sekali dengan barang bukti. Masukin, tolong masukin. Ya, tenang. Nah, saya masukin. Duduk. Santai. Mau Anda apa? Anda pasti mau uang kan? Katakan berapa jumlahnya? 1 miliar? 3 miliar? Berapa? Mau berapa? Saya nggak butuh uang. Saya bukan pengemis. Lalu Anda mau apa? Saya mau posisi di perusahaan Anda. Mas Darius. Gimana keadaan ibu Mas Darius? Kirain, ibu saya belum ada kabar. Tapi, kamu bisa tahu saya ada di sini dari mana? Siska yang ngasih tahu saya, makanya saya langsung ke sini, Mas. Setelah semua yang Mas Darius lakukan ke saya, nggak mungkin saya nggak ke sini, Mas. Makasih banyak ya. Dok, gimana kondisi ibu saya sekarang? Pak Darius, jadi begini. Tadi itu banyak cairan yang menumpuk di paru-paru Bu Devita. Itu yang menyebabkan Bu Devita sesak napas dan pingsan. Tapi kami berhasil mengeluarkannya. Sekarang Bu Devita sedang beristirahat. Kirana? Dok. Dokter,
Treatment selanjutnya ibu saya bisa ngelakuin apa? Apa kemoterapinya dilanjutin atau ada treatment apa, Dok? Kalau saya baca catatan Ibu Devita, sepertinya Bu Devita tidak ingin melanjutkan kemoterapi. Lagi pula, dengan penyebaran seperti ini, tidak banyak yang bisa kami lakukan. Maksud dokter? Pak Darius fokus saja, beri waktu yang terbaik. Buatlah dia nyaman. Dan yang terpenting, jauhkan dari stres. Sabar ya, Pak. Terima kasih, Dok. Mas, saya tahu pasti ini berat banget untuk Mas Darius terima. Tapi Mas, Bu Devita butuh Mas Darius untuk kuat sekarang. Saya gak siap kalau harus kehilangan ibu saya. Cuma ibu saya yang satu-satu saya punya. Pertama, ayah. Dan sekarang. Kamu mau posisi di perusahaan? Gak usah pura-pura nggak dengar kamu. Saya mau posisi di perusahaan kamu. Apa? Kamu mau posisi di perusahaan? Gak usah pura-pura nggak dengar kamu. Saya mau posisi di perusahaan kamu. Udah denger kan? Kamu minta posisi di perusahaan? Udah gila kamu. Saya tidak gila. Saya tidak gila, Ibu Melinda. Tapi kalau saya memberikan kamu posisi di perusahaan, maka orang-orang di sana akan menganggap saya gila. Ya, mungkin saya terlihat gila di depan Anda, tapi saya tidak gila. Saya sekolah bisnis, saya sarjana, dan saya pernah kerja di perusahaan besar. Tapi nasib saya tidak baik. Saya butuh satu kesempatan lagi untuk memperbaiki hidup saya dan karir saya. Maaf, tapi saya nggak bisa mengabulkan keinginan kamu. Oke, silahkan pergi. Saya akan kasih ini ke polisi. Saya akan beberkan semuanya ke polisi. Gimana ya rasanya kalau anak Anda tahu kalau pembunuh bapaknya adalah istrinya sendiri? Tolong kamu jangan kasih tahu anak saya. Dia tidak boleh tahu apa yang terjadi. Saya udah bilang sama kamu, ini semua kecelakaan. Please, jangan kasih tahu dia. Pilihan ada di tangan kamu.
Oke. Saya akan mengabulkan keinginan kamu. Saya akan kasih kamu posisi perusahaan. Deal? Tapi kamu harus ikut saya dulu. Karena nggak mungkin saya membawa kamu ke perusahaan dengan keadaan kamu seperti ini. Siap. Hah? Mama? Darius. Hah? Kita cari dokter yang paling baik ya. Yang paling bagus supaya Mama bisa sembuh. Ya. Aku janji Mama pasti sembuh. Bukan itu yang Mama inginkan, sayang. Mama mau kamu bahagia. Mama mau kamu dapatkan hak kamu. Darius, kamu janji sama Mama ya. Kamu akan memperjuangkan hak kamu di perusahaan ayah. Itu alasan Mama bertahan sampai sekarang, Darius. Kasihan Mama. Mama udah berjuang sejauh ini sampai sakit kayak gini. Aku nggak mungkin diem aja. Aku janji, Ma. Kasihan Mas Darius. Aku tahu apa yang kamu rasakan, Mas. Aku sangat tahu perasaan kehilangan seorang ibu. Rifandra Hadi Saputra.
Jadi ternyata benar. Dia memang dulu bekerja di perusahaan-perusahaan besar. Apa yang terjadi sama dia? Kenapa dia bisa jadi seperti ini? Kenapa? Ganteng. Cocok kan jadi partner Anda? Terlalu pede kamu. Oh ya, saya sudah siapkan hotel buat kamu. Dan kamu bisa stay di sana. Nanti kita ketemu di kantor. Terus gini doang ini. Sorry, saya masih banyak urusan. Bu Melinda, silakan duduk. Siang, Pak. Terima kasih. Begini, Pak. Ya. Saya ingin Anda melakukan sesuatu untuk saya. Apa itu? Saya mau bicara dengan Ibu Devita. Maksud Ibu? Saya akan tawarkan sejumlah uang yang besar untuk Devita dan anaknya. Tapi ada syaratnya, Pak. Supaya mereka mau menyerahkan warisan itu. Tapi saya rasa untuk saat ini waktunya belum tepat. Kenapa, Pak? Karena saya baru dapat kabar Bu Devita sedang masuk rumah sakit dan kondisinya cukup serius. Di rumah sakit mana, Pak? Kirana, masih di sini? Masih. Nih, gue mau nemenin Mas Darius. Terus kalian gue beliin makanan juga. Takutnya dia belum makan. Iya, gue juga kasihan banget ngeliat Mas Darius. Baru ditinggal bokapnya, sekarang nyokapnya malah sakit keras. Ya, makanya gue juga gak tega liatnya. Kirana, Bu Melinda. ngapain kamu di sini? Saya dapat kabar kalau mamanya Mas Darius sakit, makanya saya kesini. Oh, jadi kamu di sini karena ibunya Darius. Maaf Bu, walau bagaimanapun Mas Darius sudah berkorban untuk nyelamatin saya dan Mas Dewa. Di mana kamar perempuan itu? Perempuan itu? Iya, ibunya Darius. Saya harus bicara sama dia. Di mana kamarnya? Untuk apa Bu? Saya harus bicara sama dia. Tapi Bu, Kirana, ini bukan urusan kamu. Di mana kamarnya? Kalau kalian nggak mau kasih tahu, aku bisa tanya loh sama suster yang ada di dalam. Di mana? kamar VIP 2 Bu. Bu, tolong Bu. Tolong biarkan ibunya Mas Darius istirahat dulu. Beliau lagi sakit. Nanti ibu bisa datang lagi ke sini ya Bu. Kasihan Bu. Bu Melinda.
Melinda. Bu Melinda. Bu Melinda, sepertinya ini bukan waktu yang tepat, Bu. Gak usah ikut campur. Mau apa kamu kesini? Semoga setelah ini saya tidak melihat kamu lagi. Kamu mau anak saya menyerahkan sahamnya untuk Arga Dewa? Betul sekali. Dan saya sudah siapkan uang 50 miliar sebagai ganti ruginya. Cukup kan? Masih kurang ya? Kamu tinggal sebutkan saja berapa jumlahnya. Saya bisa tambahin lagi kok. Tanda tangani sekarang, semuanya akan selesai. Dengar ya, kamu itu cuma istri siri. Kalau kamu tidak mau menyerahkan warisan ini, saya akan membawa kasus ini ke pengadilan. Kamu pikir kenapa Mas Hendrawan sampai membuat wasiat itu untuk anak saya? Karena dia tahu siapa Dewa. Meli, Dewa itu nggak akan sanggup memimpin sebuah perusahaan. Dia nggak punya jiwa bisnis seperti Darius. Makanya suami saya memberikan sebagian sahamnya untuk anak saya. Suami kamu? Suami saya! Dan perusahaan itu untuk saya dan anak saya. Dengar ya, sampai kapanpun saya tidak akan membiarkan kamu dan anak kamu itu menginjakan kaki di kantor saya. Bu Melina, tolong hentikan, Bu. Udah cukup. Keluar kamu dari sini. Keluar! Saya nggak butuh uang kamu. Kamu itu benar-benar nggak tahu diri ya. Kamu tuh istri siri loh. Maklum, istri simpanan itu di mana-mana nggak punya harga diri. Saya dan Mas Hendrawan itu saling mencintai. Darius adalah anak darah dagingnya. Kamu tuh bener-bener nggak tahu malu ya. Keluar kamu dari sini. Keluar! Keluar! Bawa ini! Keluar! Keluar kamu dari sini! Keluar. Bu bertahan ya, Bu. Saya panggilin dokter ya, Bu.
Mama! 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 Mama kenapa, Ma? Siska, code blue sis. Tolong panggilin dokter Fahri. Oke, Kirana. Mama dengerin aku, Mama. Mama! Astaga, Ma! Kira ini Mama saya kenapa, Kir? Bentar ya, Mas. Saya udah panggilin dokter. Terjadi Kiran. Pasien sesak napas. Bentar ya, dicek. Astaga, apa yang sudah aku lakukan? Apa yang terjadi dengan perempuan itu? Ngapain ada kesini? Hah? Kenapa ibu saya bisa sampai ngedrop? Apa yang Anda lakukan ke ibu saya? Apa-apa nih? Saya nggak melakukan apa-apa. Oh, Mas, berani-beraninya kamu menuduh saya ya? Hah? Kamu nggak sadar siapa kamu? Mau saya siapa? Posisi saya siapa? Mau apapun itu, saya nggak peduli. Yang perlu Anda tahu, saya nggak akan pernah maafin siapapun yang udah nyakitin ibu saya. Ini apa ini? Ini apa? Apa gara-gara surat ini Anda jadi kesini? Apa gara-gara surat ini ibu saya jadi ngedrop kayak gini? Hah?